Tang yang kayak bilang nude ya gitu, dibilang nude ya nanti konsepnya aku tambahin lagi berapa itu bulan kayak. Kalau dulu masih aktif di Bigo, sebulan tuh nyentuh sih 30 sampai 50-an. Kalau sekarang udah nggak di Bigo, ya di angka 20-an lah ya. Dia tuh kayak nyentuh rambutku, terus kayak mau dicium gitu keningku kan. Wanita cantik satu ini biasa dikenal dengan panggilan pemersatu bangsa. Dia biasa berbikini dan menggunakan jersey dari tim bola kesukaannya, yaitu Barcelona. Sudah ada yang bisa menebak siapa wanita cantik itu? Oke, saya tambahkan ciri-cirinya lagi. Dia berambut panjang dan juga berkulit eksotis. Sudah ada yang tahu? Intan Chules. Oke, benar. Intan Chules. Halo, selamat datang. Lagi dipanggil kakak loh, berasa muda saya. Terima kasih Jiwanya loh kan ya. masih muda. Gimana kesibukannya sekarang? Lagi sibuk apa? Sekarang sih masih sibuk endorse, photoshoot, terus ada juga kerjaan tetapnya. Aku kan aku ngajar juga. Oh ya? Ngajar apa tuh? Aku ngajar les private anak SD. Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Wow. Dan juga ada ngajar di kampus gitu, sama jadi marketing juga. Waduh, sibuk banget ya, luar Ya, biasa lumayan. banget nih. Intan dibalik kecantikannya ternyata dia talentnya luar biasa loh. Ini sebenarnya Intan Chules ini nama aslimu atau dari panggilan sayang dari netizen? Oke, kalau untuk Intan Chules sendiri itu sebenarnya kayak nama panggung aja gitu ya, atau nama sekedar di sosial media aja. Nama asliku sih Intan Cahyani, kayak gitu. Intan Tapi Cahyani, karena bagus. Chules itu sebenarnya fans sepak bola kak, fansnya Barcelona. Jadi karena dari kecil aku suka Barcelona, wajar lah waktu SMP itu zaman alay biasanya pakai nama Facebook, nama BBM waktu itu tuh biasanya nggak pakai nama asli kan. Mulailah aku pakai pasang nama Intan Chules gitu. Tapi akhirnya lama kelamaan kok teman-teman malah kenal namanya Intan Chules bukan Intan Cahyani. Dan Intan Chules tuh udah terlanjur dikenal oleh banyak orang. Jadi kalau aku ganti nama Intan Cahyani kayaknya nggak ada yang kenal ya nanti. Udah Gitu. nama hokinya gitu ya? Iya, nama hokinya kayaknya, nama rezekinya di sana. Ini suka bola, suka Barcelona. Itu dari kapan sih? Kalau masalah suka bola itu dari SD kayaknya kak, karena aku tuh lebih sering temenan sama cowok-cowok gitu, agak tomboy juga waktu kecil itu. Ya suka Barcelona dari sana, karena sering nontonin teman-teman main PS gitu kan waktu kecil. Di sana sih kak dari kecil. Kenapa Barcelona? Kan banyak tuh ada tim-tim sepak bola yang lain. Ada spesialnya apa itu? Kenapa suka Oke, Barcelona? kenapa Barcelona ya? Karena dulu pemain favoritku di Barcelona. Jadi Siapa kayak itu? Messi. Oh. Messi, Neymar itu di Barcelona, tapi sekarang kan mereka udah pindah ke PSG. Ya udah, tapi masih tetap aja sih suka sama Barcelona karena mungkin karena udah terlalu lama gitu ya nyenengin sesuatu akhirnya kecanduan gitu. Nah, jadi karena ini Intan kan suka bola. Pertama kali endorse-nya dari bola atau gimana? Ya, pertama kali endorse dateng itu jersey sih, jersey bola. Baru masuk ke yang lainnya gitu. Ini saya sempat lihat artikel ya, kalau Intan menang di salah satu kompetisi Winner Pro Bali 2019. Iya. Itu gimana sih ceritanya bisa menjadi salah satu finalis dari ajang yang bergengsi di Bali? Oke, jadi sebenarnya Pro Bali Ambassador itu dulu waktu di zamannya aku dia duta pembangunan Provinsi Bali. Kita kerja sama pemerintah untuk membantu merealisasikan program-program pemerintah. Itu dulu waktu 2019. Tapi sekarang kita udah berdiri sendiri dengan nama Pro Bali Ambassador. Dan aku masih tetap jadi bagiannya dari Pro Bali. Jadi ceritanya waktu itu kebetulan founder si Pro Bali ini dia ngadain kegiatan Pro Bali itu di kampusku waktu aku kuliah D1. Nah, di salah satu kampus pariwisata itu di Gatsu. Akhirnya harus ada perwakilan dari kampus nih kak. Aku sebenarnya nggak terlalu tertarik untuk ikut pageant gitu karena ngerasa aku juga nggak terlalu tinggi banget gitu kan ya. Jadi kurang tinggi. Tapi karena di Pro Bali ini nggak ada yang namanya tinggi badan itu nggak dicari. Jadi bebas tinggi pun berapapun bisa ikut. Akhirnya karena harus ada perwakilan yang ikut di ajangnya itu, ditunjuklah beberapa orang, termasuk aku salah satunya. Ya udah terjadi gitu aja, aku lolos jadi finalis, aku ikutin step by step dan nggak nyangka juga bisa jadi winnernya gitu sih kak. Oke, wah hebat banget loh. Masih muda, prestasinya udah banyak.
Ada nggak sih pengalaman yang seru waktu pas kamu mengikuti ajang kompetisi tersebut? Serunya banyak banget karena kegiatan kita di Pro Bali itu, aku kan emang orangnya suka yang namanya charity, kegiatan sosial, berbagi apapun itu aku suka, ke sekolah-sekolah ngajar atau berbagi sembako ke masyarakat, aku suka banget. Jadi lebih serunya sih ketika kita bisa turun langsung ke masyarakat untuk membantu mereka. Itu kegiatan serunya. Oke, ya seru banget. Saya suka sih juga kegiatan-kegiatan charity atau sosial itu. Biasanya saya sama tim sih. Terakhir kita ke ini, kemana ya, ke Karangasem yang tempat gempa itu seru banget. Iya. Sempat sama di Pasar Badung sih, tapi ceritanya lebih seru yang di Karangasem karena itu kayak mendaki lembah, menaiki gunung. Iya. Itu seru. Oke, Intan sendiri ini orang Bali asli atau orang mana aslinya? Bali asli. Kita aslinya dari Kintamani, Kintamani Bangli, tapi tinggalnya di Denpasar itu sejak 2015 kayaknya. Pas masuk SMK baru pindah ke Denpasar. Oh, berarti dari kecil sampai SMP. Di Di Kintamani. Yes. Setelah itu SMK-nya di Denpasar. Iya. SMK apa? Pariwisata? Pariwisata. Menurut saya kepoin juga ya di artikel kalau Intan ini berprestasi di sekolah, kadang sempat mendapatkan juara umum. Nggak nyangka kan, biasanya kan orang tuh berpikir ih paling cantik doang, ternyata enggak loh, dia tuh ternyata berprestasi juga nih di sekolah. Bener nggak Intan? Iya, bener sih. Dari kecil sih sebenarnya Kak, karena dulu tuh cita-cita jadi dokter sebenarnya kan. Jadi Dokter apa? Dokter cinta. pokoknya jadi dokter gitu kan dari waktu kecil. Bahkan dari kecil tuh udah terbiasa aku harus jadi yang nomor 1 gitu. Jiwa kompetisinya tinggi. Iya, Oke, jadi bagus. apa-apa tuh harus nomor 1, aku nggak mau jadi yang terbelakang. Karena gitu, tapi karena suatu hal yang nggak bisa jadi dokter, ya udah. Tapi tetap aja, maksudnya biarpun aku sekolah SMK, aku juga nggak mau jadi yang terbelakang gitu kan. Apalagi aku datang tuh dari desa gitu lah, bilang ya langsung berkompetisi sama anak-anak kota. Ya awalnya minder, tapi lama-kelamaan aku bisa ngejar mereka. Akhirnya bisa jadi juara umum, ikut lomba-lomba kayak gitu. Mantap. Jadi nggak selamanya ya orang cantik ininya nggak ngikut cantik gitu. Aduh malu. Sampai dapat beasiswa juga ya katanya. Iya, jadi kalau di sekolahku, aku soalnya di sini dekat SMK Negeri 4. Dekat. Iya, jadi kalau misalnya kita dapat ranking 1 umum itu gratis SPP waktu itu. Kayak gitu sih Kak. Dan aku juga sempat ngikutin apa yang ngewakilin Kota Denpasar. Waktu itu aku ke Kalimantan Tengah. Jadi peserta pertukaran pelajar waktu itu, tahun 2016. Tukang pelajarnya kemana? Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Wow, pengalamannya banyak banget ya. Terus Lumayan. ini dulu kan sempat SMK pariwisata. Terus sekarang nyari jurusan hukum ya? Yes. Masih apa udah lulus? Masih, karena aku baru kuliah S1. Karena kemarin kan karena Bapak kekurangan biaya, aku saudara 4, aku anak pertama. Jadi Bapak tuh harus ngurusin lagi 3 adik-adikku. Ya udah aku ngalah, nggak boleh kuliah S1 dulu. Ya udah, aku akhirnya ngambil D1. Langsung kerja, dan langsung kerja, baru sekarang ada niat buat ngelanjutin S1, ngambil hukum. Itu memang dari fashionnya, selain dokternya, fashionnya Intan, atau memang karena tuntutan karir, mungkin harus nyari hukum atau gimana? Enggak sih, karena kalau dulu sebelum waktu SMP itu emang pengen jadi dokter, dari kecil sampai SMP pengen jadi dokter. Setelah di SMK pariwisata ini, aku malah sering ikut lomba debat kayak gitu, LCC MPR RI yang kayak gitu, lebih ke sering ngikutin lomba-lomba hukum. Akhirnya dari sana baru ngerasa kok aku seneng ya di dunia hukum gitu, dunia politik itu aku seneng gitu. Akhirnya kemarin sebenarnya tamat SMK itu mau ikut sekolah kedinasan juga, tapi nggak jadi. Mau ngambil hukum juga nggak jadi. Akhirnya baru sekarang karena udah bisa mandiri sendiri, akhirnya kuliah sendiri ngambil hukum gitu. Suka politik ternyata, cantik-cantik suka politik. Jangan-jangan 2024 ikut nyalek nih. belum Ya. Next ada sih plan untuk itu. Oke. Tapi nanti kalau misalnya ikut nyalek pasti pendukungnya banyak nih pasti. Semoga ya. Ini saya undang kamu karena apa? Karena teman-teman dan lingkunganku tuh fotografer, videografer, semua rekomendasi Intan Cules gitu. Fansnya dia banyak loh gitu. Bisa aja mereka. Tadi Intan kan bilang juga sempat ngajar di SD ya? Oh iya, SD. ada kayak les private gitu. Les private. Bahasa Inggris juga. Iya, bahasa Inggris. Berarti banyak banget dong skillnya. Modeling, hukum tadi, bahasa Inggris juga. Iya. Itu gimana tuh?
Enggak Kok tuh, bisa jadi ya. private akhirnya ini Karena ada rekomend private? dari tante sih, dia bilang mau nggak ngajar les private di sini. Sebenarnya kalau itu diinget, aku ngajarnya di daerah Kuta kan, sedangkan aku tinggal di daerah utara di Peguyangan gitu kan. Dengan aku bilang sih kalau gaji nggak terlalu banyak ya, cuma karena aku emang suka anak kecil, dan aku suka suka ngajar. Oke, kadang Bagi ke seorang aku suka aku gitu. Oke, kadang kita tuh melakukan sesuatu bukan karena untuk uang, uang ya, benar, gitu. benar. Ada value atau nilai lain yang kita dapat dari situ. Bener sih kak, benar. Wah, tadi juga saya denger tuh Intan kan suka ngadain charity Iya. sama teman-teman. Udah cantik, baik lagi, itu charity-nya kemana aja udah? Kalau charity sebenarnya berawal dari kegiatan Pro Bali sih kak. Jadi dari sana itu kayak aku menemukan keluarga yang bisa aku ajak sama-sama untuk charity. Tapi aku lebih senang personal juga. Misalnya kalau setiap bulan tuh aku wajib banget harus ngadain kegiatan bagi-bagi nasi. Wajib itu setiap Kemana bulan. itu bagi-bagi Aku nasi? baginya misalnya dan pasar, entah itu ke TPA, entah itu siapapun yang ada di jalan yang emang aku lihat dia lagi membutuhkan, aku kasih gitu. Terus kalau untuk charity biasa setiap 6 bulan sekali atau akhir tahun biasanya kita ke panti asuhan kayak gitu kak. Hebat banget, baik banget gitu. Ini mungkin perlu didengar sama netizen yang mungkin memberikan pandangan negatif gitu terhadap Intan gitu. Ternyata di balik semua itu banyak banget loh hal yang positif yang sudah dia lakukan gitu. Dan aku appreciate banget loh. Thank you so much. Di sosial media tuh Intan kan kelihatannya happy banget, periang. Itu sebenarnya aslinya memang gitu atau ternyata memang introvert? Sebenarnya sosial media itu kayak fake banget ya sih kak? Iya benar. Iya bener fake banget. Jangan terlalu percaya deh sama apa yang terlihat di sosial media. Tapi aslinya Aslinya aku introvert. Aku nggak terlalu suka keramaian. Kadang kalau ramai itu kayak ngapain nih di sini kayak gitu. Dan aku juga nggak terlalu banyak punya teman. Bahkan temen deket yang bisa dibilang sahabat itu nggak punya gitu. Jadi temen tuh cuma sekedar temen yang say hello aja kayak gitu. sama dong kayak saya. Introvert banget. Tapi saya nggak introvert tapi sayangnya gitu. Oh nggak introvert ya? Nggak introvert tapi kok nggak ada yang mau temenan sama saya. Astaga. Aduh. Nah kalau di sosial media itu kan mungkin saya bisa lihat sedikit tentang kehidupannya Intan ya. Tapi kayaknya nggak ada tuh diperlihatkan tentang kehidupan percintaannya Intan. Itu kayaknya di private banget sama Intan itu. Iya. Bisa di-share nggak di sini? Udah punya pacar? Sudah. Ya ampun, banyak sakit hati Intan dengar ini. Pacar udah punya karena emang nggak mau nge-share sih kak. Harus keep private dulu sebelum nanti resmi. Maksudnya aku udah bener-bener fix sama dia baru aku share gitu. Kalau pacarku orang luar, bukan orang luar, iya asli Malaysia. Dan aku udah LDR berapa ya? Mau jalan tahun ketiga, makanya nggak pernah nge-share sesuatu karena nggak tahu apa yang mau aku share. Oh gitu, apalagi pandemi ya, nggak Nggak bisa ya. ketemu Oke. gitu akhirnya. Memang suka orang luar, produk luar, atau gimana? Apa produk lokal mungkin nggak ada yang gimana? Kenapa Nggak produk gitu luar? sih kak, maksudnya karena aku tuh nggak mandang dia tuh orang luar atau orang lokal, tapi selama aku pacaran ini ya, aku pacaran sama orang luar itu dia lebih bisa nge-treat kita kayak queen gitu. Gitu, jadi nggak ada istilah yang kayak kamu cewek harus bisa gini-gini gitu. Benar. Yang penting kayak saya juga kan, saya tuh kan jarak sama suami tuh jauh banget. Memang kita tuh cewek itu bukan nyari cowok yang kalau saya ya kaya atau Iya, pinter atau apa, ujung-ujungnya yang bisa nge-treat apa enggak. Iya, bener banget. Aku juga kayak gitu. Jadi bukan masalah orang Bali atau enggak sih. Selama aku pun beda agama sama dia itu sebenarnya. Makanya sampai sekarang tuh kayak bisa nggak nih gitu kan. Kan agak susah juga kan kak kalau udah bawa-bawa agama itu kan. Tapi keluarga gimana? Keluarga setuju gitu karena emang aku udah ceritain maksudnya selama aku pacaran ini dia orangnya kayak gimana gitu. Dan dia emang orangnya yang pengertian banget dan dewasa banget sih buat aku. Tapi dalam artian setuju untuk karena beda agamanya tuh Ya gimana? setuju. Jadi bapak tuh udah nyerahin terserah Intan. Kalau misalnya Intan emang mau pindah silahkan. Gitu. Jadi bukan ada kamu beda agama nggak usah sama orang ini gitu nggak. Jadi udah putus satu semua di aku sih. Tinggal akunya aja yang belum tahu apakah aku siap atau enggak. Oke. Ini tuh biasanya sorry ya tadi saya perhatikan biasanya kalau kita tuh kan pakai kalung tuh inisial nama sendiri. Nah, ini inisialnya dari dulu sebenarnya saya mau nanya.
H loh pemirsa, padahal namanya Intan Chules. Harusnya I atau enggak C atau itu enggak ya. tadi. Oh ya kan Intan Intan Cahyani Cahyani. ya. Ini kok kenapa H? Itu inisial siapa sih sebenarnya? Inisial pacar. Oh, nggak boleh disebut ya, karena Iya. private ya. Iya, Oh, inisial iya. pacar. Yang jelas inisialnya H netizen. Oke. Pacar pokoknya. Pacar pokoknya ya. H. Oke. Nah, pada akhirnya terjun ke dunia entertainment, ke dunia hiburan ini tuh gimana awalnya ceritanya? Itu aku gak ngerti juga sih Kak ya, dari SMK itu aku senang bola, aku sering posting bola, dan aku sering pakai baju adat Bali, aku posting itu tuh naik langsung followersku. Jadi dari sana tuh mulai dapat endorsan. Terus kalau masalah ke photoshoot itu aku baru berani ngambil photoshoot tuh setelah tahun berapa ya, 2019an. 2019 Karena itu berarti 3 tahun yang tiga lalu. tahun yang Iya, lalu. 3 tahun yang lalu. Karena dulu waktu awal-awal SMK pernah nyoba photoshoot, itu tuh kayak fotografernya kayak nyeleneh gitu loh, kayak ya aneh-aneh gitu lah dia. Jadi dari sana tuh trauma ngambil photoshoot. Akhirnya aku juga sempat pacaran sama orang Bali yang emang dia suka foto, aku lebih ngandelin dia aja, nggak pernah ngambil job photoshoot. Setelah putus sama dia, baru aku mulai berani ngambil job photoshoot kayak gitu. Nah, kebanyakan dari konten-kontenmu dan juga dari photoshootnya itu kan memang kontennya dewasa ya, Iya. pakai bikini dan lain-lain gitu. Itu tanggapan orang tua dan orang di rumah di kampung tuh gimana? Kalau orang tua, keluarga besar ya bisa bilang ya, mereka fine aja, karena orang tuanya aku tuh bukan orang tua yang gimana ya, yang kolot banget itu enggak. Jadi Pikirannya modern gitu udah ya. modern. Jadi dan orang tua aku emang dari dulu tuh selalu ngasih keputusan apa di aku. Apalagi kan aku udah mulai mandiri tuh, mulai dari tamat SMK tuh udah nggak pernah minta lagi sama ibu bapak. Jadi oke, terserahmu kamu mau kerja apa, asalkan bertanggung jawab sama kerjaan. Itu sih bapak ibu selalu bilang, kamu berani bikini pasti ada konsekuensinya, yaitu hujatan dari orang-orang kayak gitu. Jadi ibu bapak sama keluarga fine aja, yang nggak fine itu ya tetangga-tetangga di sekitar. Biasanya memang gitu, Lintan. Nah, menanggapi tetangga-tetangga yang seperti itu, orang tua terganggu nggak? Orang tua di kampung? Pastinya kayak terganggu, tapi mereka cuek aja sih. Sering sih, makanya aku pulang tuh ceritain, kemarin di warung dia omongin kayak gini. Itu apalagi aku kan pandemi ini Kak, aku bisa buatin ibu bapakku merajaan di kampung. Iya, aku sempat lihat di Iya. story kamu. Buatin merajaan di kampung, terus habis buat merajaan langsung bisa beli mobil. Orang-orang tuh kayak, emang dia kerja apa sih sebenarnya di Denpasar? Kayak gitu mereka mikirnya. Sedangkan orang-orang di kampung itu kan emang belum terlalu main Instagram ya Kak ya, mereka lebih fokus di Facebook. Aku di Facebook sendiri nggak terlalu aktif gitu kan. Jadi kayak mikir, emang kerjanya dia di Denpasar tuh apa? Kok gajinya itu melebihi orang yang kerja di luar negeri? Kayak gitu sih pemikiran orang-orang lain. Tapi aku balas dengan pencapaian aja sih Kak. Nah, kalau pacar sendiri, udah tahu nggak yang inisial H itu? Udah tahu nggak profesinya Intan, kerjaannya Intan di Bali seperti apa? Sudah, karena apa ya, aku udah cerita sih sama dia. Sebelum aku gini sama dia, aku cerita kerjaanku kayak gini. Aku sering ketemu sama orang baru, sering ketemu sama fotografer. Aku bisa jadi cuma kerja berdua aja sama fotografer, dan dia fine aja gitu. So far ya Kak, ya nggak tahu nanti ya nextnya ya. So far sih dia fine aja, asalkan emang aku bisa jaga diri gitu aja. Dia percaya sepenuhnya sih. Oke, oh bagus ya, dewasa juga ya Iya, ininya dewasa. pemikiran pacarmu itu. Tipe cowoknya Intan Chules seperti apa ya? Boleh di-share mungkin di sini. Tipenya Mungkin ya? yang kepo follower-followernya Intan, para lelaki di sana mungkin bisa dilebarkan sedikit telinganya dan dicatat. Tipe-tipe cowok yang disukai Intan seperti apa? Tipe nggak terlalu punya tipe khusus sih Kak, karena aku rasa kalau kita udah jatuh cinta sama orang itu ya semua tipe-tipe ideal kita tuh hilang gitu. Jadi kalau yang penting dari aku tuh dia dewasa sama bertanggung jawab sih Kak. Ya at least dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri, yang nggak bergantung ke aku gitu misalnya. Karena aku pernah pacaran yang sama yang lebih muda dari aku. Jadi kayak aku yang mengayomi dia, gitu. Apa-apa aku yang narik dia. Aku tuh udah nggak bisa sih kayak gitu Kak. Jadi aku pengennya aku yang diayomi. Yang penting bisa nge-treat kamu kayak queen tadi Betul ya. banget. Betul banget Kak. Nah, Intan ini kan pekerjaannya tuh sering melakukan namanya shoot konten dewasa ya. Pernah nggak dapet pengalaman pacar yang protektif gitu sama Intan? Pernah. Waktu itu sebelum pacaran sama yang sekarang ya. Pacaran sama dia dari awal SMK kayaknya.
Jadi dia posesif dan over banget sih menurutku Kak, karena waktu itu aku belum ngambil job bikini. Jadi kalau job bikini itu aku baru sebenarnya di tahun 2020 ini. Terus sebelum sama dia itu jobku paling photoshoot yang mungkin seksi casual, yang kayak gitu kan, yang mungkin yang di pantai tapi bukan pakai bikini. Tapi dia pokoknya foto apapun itu, endorse apapun itu nggak boleh diambil. Meskipun itu bukan konten yang berbau seksi atau dewasa, itu nggak boleh diambil. Terus dia tuh juga sering ngelarang aku banyak hal lah yang nggak bisa aku lakuin waktu sama dia. Padahal menurutku itu tuh bukan kerjaan yang apa ya, belum berbikini waktu itu gitu loh, tapi udah dilarang sama dia. Makanya aku kemarin putus ya karena itu alasannya, karena aku nggak bebas mengekspresikan diriku yang aku suka gitu. Bener. Biasanya sih pengalaman saya sih gitu. Sebagai orang yang lebih tua ya dari Intan, biasanya kalau cowok yang protektif itu justru jatuhnya mereka itu nggak sayang ke kita sebenarnya. Mereka tuh cuma sayang sama dirinya mereka sendiri sebenarnya. Ya gitu kali ya. Kalau dia mereka sayang kan harusnya nge-treat, nggak banyak nuntut tapi malah banyak nge-treat kita. Bener banget. Saya juga ngeliat nih, Intan tuh sekarang kan suka nge-review villa dan juga hotel-hotel nih yang ada di Bali. Itu inovasi dari Intan, inovasi dari konten Intan atau memang ada tawaran tersebut? Ada tawaran sih Kak. Maksudnya kalau aku nggak ada tawaran nggak mungkin, aku belum berani ngover something ke seseorang gitu. Jadi kalau misalnya datang tawaran Intan bantu promosi hotel, bantu promosi villa, bantu promosi restoran, kalau emang aku lagi free ya aku ambil kayak gitu. Itu juga bisa nambah apa sih portofolioku di Instagram juga sih. Jadi barter gitu lah Kak, kita collab. Nah itu untuk produksinya Intan itu dari dari tim yang mendirect atau Intan sendiri yang mendirect? Sendiri sih Kak. Sendiri. Jadi papa aku sendiri. Kadang aku tuh ngejob di Nusa Dua, jauh seharian penuh kayak gitu, aku sendiri sih kemana-mana. Gitu, ngedit sendiri. Mandiri. Makanya kemarin sempet kayak buat channel YouTube juga. Itu tuh stop karena nggak kuat aku sendiri dari ya sih ngerekam, mungkin ada temen yang bisa bantuin ya, tapi dari ngedit kayak gitu tuh capek tau Kak, sendiri dengan kerjaanku yang masih banyak harus aku handle kayak gitu. Tapi dengan kerjaanmu yang banyak itu belum ada belum istilahnya kamu sendiri belum niat untuk mencari tim? Mungkin di tahun ini kali ya. Mungkin Masih nge-plan Kak. Iya mungkin gini ya, mungkin yang aku bisa baca dari dirimu, mungkin bukan kamu nggak percaya sama orang ya, mungkin kamu belum menemukan orang yang tepat buat jadi tim ya. Bener. Karena tim itu juga bukan cuma bisa handle kerjaan tapi juga bisa menyesuaikan gitu sama karakter kita. Bener. Aku belum menemukan sih orang kayak gitu, makanya sampai sekarang tuh. Dan aku juga tipe orang yang kadang-kadang cepet bosen gitu loh Kak. Misal sekarang ngerjain something yang nggak seru, itu bisa jadi aku stop gitu. Makanya aku maunya nge-plan yang benar dulu biar bisa fokus, baru nanti mungkin aku direct tim. Dari semua sosial media itu kan dari Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain, itu saya lihat tuh di Facebook yang paling jarang deh Intan upload sesuatu. Itu kenapa? Nggak tahu ya. Zaman terakhir main Facebook itu yang bener-bener setiap hari gitu main Facebook itu SMP. Semenjak kenal Instagram, apa-apa tuh lebih sering di publish di Instagram. Cuma sometimes kalau kena sentilan gitu dari tetangga-tetangga di kampung, baru aku upload di Facebook. Karena teman-teman di Facebook itu kebanyakan ibu bapak yang ada di kampung kayak gitu. Jadi kalau emang kedengar something yang nggak aku giniin, ya aku baru tunjukin lah, oh ini lo kerjaanku kayak gitu. Jadi nggak terlalu sering sih Kak di Facebook, lebih ke Instagram. Karena aku menyesuaikan juga sih sama temen-temenku. Mereka lebih banyak di Instagram, lebih banyak di TikTok juga. Ya udah aku mainnya di sana aja. Oke, ya sih kalau Instagram tuh emang lebih anak muda gitu daripada Facebook. Kalau emak-emak, bapak-bapak, ya baru Facebook. Iya, benar. Saya pernah dengar nih kalau Intan juga akan buka apa sudah buka sih akun Bigo? Bigo udah. Udah jalan ya. Itu Bigo tuh gimana sih? Saya kurang paham. Bigo itu kayak live streaming gitu Kak. Live streaming yang bisa menghasilkan uang. Itu aku ikut karena ada manajemen yang nawarin. Jadi sempat masuk ke manajemen Bigo itu dari kapan tuh ya? Dari Desember 2020 kayaknya sampai November kemarin. Itu udah selesai aku. Udah selesai. Jadi enggak lagi. Enggak, karena ada problem sama manajemen. Jadi tuh bukan sendiri tapi emang ada manajemennya juga, dan teman-teman selebgramku di Bali juga satu manajemen sama aku kayak gitu. Sorry nih karena saya kurang paham ya, nggak pernah main Bigo juga. Bigo itu kayak kayak
semacam aplikasi Tinder nggak sih yang sekarang ini? No, bukan. Jadi kayak dia aplikasi live aja. Sama kayak kita live Oh, di kita Instagram. kenalan sama orang, tapi kita live. live dikasih waktu sih sama manajemen. Jadi kamu live misalnya sebulan itu harus 50 jam yang kayak gitu, 20 hari. Jadi kita live aja kayak orang kita di di Instagram kayak gitu, nanti ada orang-orang masuk dia nge-give kita. Give itu yang bisa kita withdraw jadi uang. Oh gitu. Ini pertanyaannya agak-agak sensitif ya, Intan ya. Boleh nggak di sini dibocorin penghasilan Intan Cules berapa sih? Mungkin kalau someday ada orang di kampungnya Intan nonton podcast saya, jadi dia udah bisa mengerti tuh kenapa akhirnya bisa beli mobil, kenapa akhirnya bisa buat merajan. Itu boleh nggak dibocorin sebulan? Sebulan kayak kalau dulu masih aktif di Bigo, sebulan tuh nyantuh sih 30 sampai 50-an. Kalau nggak Sekarang di Bigo? udah nggak di Bigo, ya di angka 20-an lah. Apa 15 20-an. Itu angkanya cukup besar untuk anak semuda Intan. BTW umurnya berapa nih tadi saya belum nanya? Umurnya 23 tahun ini, Kak. Untuk anak 23 tahun itu udah lumayan Ya, suka banget besarnya. Terus kalau misalnya untuk sekali photoshoot nih, boleh di-share Boleh. berapa? Kalau photoshoot tergantung konsep. Kalau bikini Rentangnya berapa, dari berapa sampai berapa? 500-an paling rendah. Sampai 500-an atas. Oke, nggak boleh dikasih tahu itu ya. 500 ke atas. 500 ke atas, oke. Iya. Nah, saya pernah nonton tuh di YouTube beberapa YouTuber, termasuk YouTube fotografer saya, Fandi. Itu Intan tuh kan lagi di photoshoot sama banyak fotografer. Ada nggak sih pose-pose yang dituntut sama si videografer dan akhirnya Intan nggak nyaman? Itu sering banget. Sering banget. Apalagi kalau misalnya aku udah ikut hunting gitu kan ya, ikut hunting foto yang waktu itu memang dibilang ya sekian yang ikut fotografernya, tiba-tiba membludak di hari H pendaftaran gitu kan. Itu kadang aku ngerasa gak nyaman itu kalau aku dituntut untuk pose-pose, misalnya posenya terlalu vulgar, yang terlalu ngeliatin banget gitu kan. Itu aku gak nyaman sih, Kak. Aku sering kok misalnya aku lawan sih kadang fotografer kayak gitu, aku bilang aku gak nyaman, Kak, aku jujur aja gitu, daripada aku pose kayak gitu ya aku gak nyaman, ujung-ujungnya kayak nurun mood photoshootnya gitu loh, Kak. Kalau mood photoshoot udah nurun tuh pasti ekspresi kita di kamera tuh udah jelek banget. Oh ya, benar. Sering sih itu terjadi. Ya bisa jadi masukan ya buat videografer kita, Pandi. Jangan sering menuntut modelnya yang sure. Nah, pernah nggak selain dituntut berpose yang maaf nih kurang nyaman menurut Intan, pernah nggak artian fotografernya tuh ngelunjak sampai melakukan hal-hal yang nggak senonoh? Dulu sih waktu awal bener-bener pertama kali aku terjun ke dunia photoshoot itu nggak ngelunjak banget sih, Kak, cuma dia kayak padahal aku ditemenin waktu sama temen, dan itu pertama kali aku terjun ke photoshoot bener-bener real, the first gitu kan. Kita lagi konsep indoor waktu itu kayaknya, dia tuh kayak nyentuh rambutku terus kayak mau dicium gitu keningku kan, dia bilang, "Tan, aku kok sayang sama kamu," kayak gitu. Dari sana aku tuh stop foto berapa tahun deh ya, jadinya 3 tahun stop foto. Jadi Sampai trauma ya akhirnya. jadi kayak oh gini ya ternyata dunia perfotoshootan gitu. Aku nggak berani gitu kan, sampai akhirnya itu udah aku temu pacarku yang itu tuh aku suruh dia yang foto-fotoin. Setelah itu karena udah putus, karena ada tuntutan kerja, aku mulai berani ngambil photoshoot. Tapi setelah aku terjun di photoshoot dari tahun 2019 itu ya, setelah trauma aku hilang itu sampai sekarang nggak ada sih fotografer yang pernah nyentuh aku, pernah mau ngelakuin pelecehan, itu nggak ada. Profesional ya? Profesional. Cuma paling ada kayak gini sih, misalnya hunting berame-rame nih, lagi bikini, waktu itu aku pernah ngejob di Buleleng bikini, tiba-tiba ada satu fotografer yang datang yang kayak bilang, "Tan, nude ya," gitu dia bilang. "Nude ya, nanti konsepnya aku tambahin lagi berapa," itu. Kalau aku sampai sekarang ya, Kak, ya aku belum ada sih niat untuk foto nude, itu nggak ada. Jadi ya paling ya kayak gitu aja sih untuk fotografer yang ya agak-agak nakal gitu lah. Namanya lelaki ya. Iya. Apalagi Intan ini masih muda belia, aduh. Mungkin kurang kuat aja juga imannya ya. Mungkin. Si fotografer. Oke. Apa sih seneng dan sedihnya menjadi seorang Intan Cules? Senangnya apa ya? Senangnya sampai detik ini aku udah menghasilkan untuk keluargaku, udah mandiri, udah bisa nyenengin ibu bapak. Itu sih senangnya, Kak. Terus kalau sedihnya apa ya? Sedihnya aku
nggak terlalu banyak punya teman, terus dipandang negatif sama orang-orang, sama apa ya, kayak gitu aja sih Kak, lebih ke apa cacian yang kayak itu, hinaan gitu, omongan negatif itu yang bikin sedih sih sebenarnya. Tapi hal itu juga nggak sih yang bikin kamu Termotivasi tambah ya. semangat untuk kerja? Iya. Itu seneng sedihnya kayak gitu, sama apa ya, karena aku anak pertama jadi kadang ya sih keluarga nggak pernah nuntut, cuma dari kesadaran diri itu loh. Jadi kayak Tanggung jawab ya, tanggung jadi jawab kayak sebagai anak pertama. aku kemarin nggak bisa kuliah S1 gitu, bisa dibilang kayak gimana caranya biar adik-adikku yang lagi paling kecil-kecil tuh aku yang sekolahin kayak gitu. Jadi lebih ke tanggung jawab sebagai kakak pertama. Kayak gitu sih sedihnya kan. Sama kadang kan karena pacar jauh, nggak ada temen yang bisa diajak curhat di sini gitu. Ya sih dia bisa dengerin, tapi kan beda Kak kalau kita cerita face to face sama orang yang bisa kita peluk dia langsung, kita langsung bisa ngeluarin semuanya depannya dia dibanding dengan yang online, itu kan beda. Itu sedihnya. Nah, dari tahun 2019 akhir 2019 awal 2020 ya, kayak pandemi sampai sekarang berapa tahun jadi nggak ketemu ya sama pacar? Ini tahun ketiga sih, masih direncanakan, semoga dia bisa, karena kan karantina sekarang udah diturunin katanya. Itu masih ada rencana, cuma di negaranya dia yang masih gini, masih agak sulit, nggak boleh. agak sulit gitu Kak. Sedih nggak waktu pas ternyata nggak bisa nyari sekolah dokter, kan cita-citanya dokter. Sedih banget, kayak waktu SMP itu kebetulan bagusnya sih bilang namanya Intan tertinggi, guru-guru sih senang banget kan, namanya Intan tertinggi, mau lanjutin di mana gitu, SMA mana, bilang sama ibu Intan mau SMA titik, Intan bilang gitu kan, pokoknya mau SMA. Terus bapak bilang bapak nggak bisa gitu ya, mungkin bapak bisa sekolah Intan SMA, tapi nanti Intan mau nyari kedokteran ya mungkin di awal bapak masih bisa, tapi tiba-tiba kalau di tengah jalan bapak nggak bisa dengan kondisi adik-adik yang masih 3 waktu itu, gimana gitu jadinya kan, mending pariwisata dulu, nanti punya uang sendiri kuliah gitu. Sedih banget, sampai kayak frustasi lah, kayak kadang iri sama temen yang waktu itu emang punya sahabat 2 orang dari kecil di Tanaja, mereka bisa lah ngejar impiannya mereka gitu, jadi bisa ke sekolah SMA, bisa nyari S1 langsung, dibanding Intan yang waktu itu kayak jadi kadang ngerasa tuh kayak percuma dong belajar ranking 1 terus, ternyata nggak bisa dapetin apa yang kita pengen gitu. Tapi mungkin memang rezekinya di sini. Iya sih. Mungkin kamu jadi dokter tuh kan sekolahnya lama, dan juga mungkin rezekinya nggak sebesar sekarang nih. Udah diatur sama Tuhan. Udah diatur, semua orang porsi rezekinya udah diatur sama Tuhan. Hidup itu kan persepsi ya Intan ya. Kadang kita tuh hidup tuh dengan persepsi orang lain gitu. Dan ketika mungkin orang melihat Intan di sosial media, Instagram dan lain-lain, itu kan banyak berpakaian bikini, kontennya banyak dewasa. Persepsi orang juga beda-beda gitu. Awal-awalnya pun mungkin saya ngelihat Intan tuh sekilas tanggapannya, kalau saya sebenarnya tanggapannya biasa aja, cuma gara-gara dirimu ada di podcast sebelah, dan saya wow, ternyata tanggapan saya itu berubah jadinya, karena dia itu nggak sekedar cantik, nggak sekedar seksi, tapi dia juga pinter juga, baik hati juga, sering buat charity. Itu yang membuat saya tuh tertarik untuk mengundang kamu di Cemara untuk share pengalaman-pengalamannya kamu, dan mungkin orang akan berubah pandangannya setelah mendengar penjelasan dari dirimu. Nah, gimana tuh tanggapannya Intan menanggapi haters yang memberikan komen negatif, gimana tanggapannya? Kalau aku orangnya cuek aja sih Kak, misalnya kalau emang aku sensitif tuh pas aku lagi capek. Misalnya lagi capek, ini full banget schedule itu kan, dalam 1 hari itu capek, tiba-tiba di Instagram itu ada yang nyeleneh, aku tersentil sih Kak. Aku kadang aku personal chat aja Kak, ada masalah apa sama aku kayak gitu. Tapi itu berujung ini loh Kak, aku sadar dari sana semakin kita ngelawan dia, ternyata dia semakin gencar nyerang kita gitu. Jadi kalau misalnya ada omongan negatif, mending ku diemin aja gitu, karena kadang aku ngerasa kalau misalnya kita udah dinilai jelek gitu lah sama orang, ya kita mau ngelakuin hal apapun pasti salah kok di matanya dia. Jadi ya udahlah, selama Tuhan tuh tahu aku kayak gimana, keluarga juga dukung, aku is okay aja sih sama yang haters kayak gitu. Tak terlalu peduli. Iya, benar juga sih, kalau kita misalnya tanggepin sesuatu, kita menjelaskan begini
mereka kalau udah negatif nggak bakal memandang itu tuh Iya. nggak bakal bisa berubah jadi positif. Bahkan benar, mereka benar. mikirnya itu sebuah pembelaan Intan aja Iya, gitu. bener, Kak. Terus pernah nggak apa sih apa namanya tanggapan netizen yang paling menyakitkan buat kamu? Pernah bilang apa sih netizen itu? Yang paling aku inget gitu ya, Yang paling diinget. dia bilang komen kayak gini, aku kan emang orangnya apa ya, suka sembahyang kayak gitu kan, misalnya kayak di pura tuh tetap aja aku eksis gitu kan. Jadi kayak dibilang orang kayak kamu yang suka berbusana bikini, pakaian-pakaian seksi, kayak udah nggak pantas deh ke rumah Tuhan kayak gitu. Itu sih yang paling nyelekit Kak, karena kan aku tahu diriku kayak gimana gitu loh, bukan orang yang sehina itu gitu kan, sampai kita sembahyang pun kita dilarang sama dia gitu loh Kak. Itu sih yang paling aku ingat sampai sekarang. Ya mungkin dengan beriring waktu saya juga saya yang nggak seperti Intan aja juga banyak diberikan komen-komen yang nggak menyakitkan sih menurut saya. Tapi akhirnya saya seiring waktu proses pendewasaan diri, akhirnya saya mikir buat apa saya buat apa ditanggepin. Saya juga nanggepin sesuatu juga ujungnya pasti itu tadi dikira pembelaan aja. Iya, cuma gitu. pembelaan aja. Jadi mending didiemin aja sih Didiemin kayak aja. gitu. Yang penting kita tetap, akhirnya saya milih untuk terus kerja. Mungkin kayak dirimu juga kayak gitu, Iya. kerja untuk mungkin biar kita ngelupain kali ya. Bener-bener aku lebih stay fokus menyibukkan diri aja sih sama hal-hal yang aku suka, sama kerja kayak gitu udah aja sih. Dan akhirnya cukup berterima kasih juga sih sama orang-orang yang memberikan tanggapan negatif, karena kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak seproduktif ini. Iya, bener Kak, bener. Dan ini kan sering photoshoot ya, di sana di sini, dan pasti bertemu dengan fotografer yang baru. Nah, itu gimana tuh caranya Intan untuk menghilangkan nervous pada saat photoshoot dengan orang-orang baru? Lebih kenal satu sama lain aja sih Kak. Jadi kadang pas sesi foto tuh seringin aja nyeletuk bercanda-bercanda sama dia. Akhirnya ketemulah moodnya photoshoot itu, ya udah terjadi begitu saja. Jadi aku nggak terlalu nervous kalau ketemu sama fotografer ataupun videografer baru. Aku tuh lebih nervous kalau dalam satu frame itu ada model lain. Oh gitu. Jadi Kenapa? sekiranya di sana kadang kepikiran sebelum photoshoot, misalnya ada job nih, aku tanya dulu Kak, modelnya siapa aja gitu. Jadi sebelum itu aku stok dulu IG-nya dia. Aduh, kalau misalnya orangnya gini banget, aku bilang sama dia, Kak, yakin ya aku sama dia? Aku orangnya agak insecure dikit gitu loh Kak. Jadi kayak apalagi model-model banyak itu kulitnya kan putih, dia tinggi. Dengan aku yang kayak kulitku eksotis banget itu loh Kak, bisa dibilang aku insecure-nya sama model bukan sama fotografer videografer kayak gitu loh. Kadang-kadang kalau emang ngerasa gak nyaman tuh, bebek aku bilang aku gak mau one frame Kak. Jadi kadang mungkin dia duluan di shoot baru aku. Mungkin karena takut dibandingin. Bener banget, aku gak suka dibandingin. Ada tips ini kan, aduh, badannya Intan tuh bagus banget ya, kenceng banget. Bener kenceng. Itu ada nggak tips untuk menjaga tubuhnya biar tetap fit, Kayak gini ya? langsing? Iya. Apa ya, aku Ini nge-gym mungkin tips sebenarnya. untuk saya juga sih. Aku nge-gym sebenarnya, Nge-gym. cuma jarang-jarang karena kadang capek sama kerjaan jadi nggak sempet nge-gym. Diet? Diet nggak diet sih namanya Kak, cuma nafsu makanku menurun banget. Jadi kayak kalau udah fokus kerja itu aku bisa nggak makan seharian. Kayak gitu, minum juga jarang. Itu makanya kadang itu yang kalau bahaya udah seminggu full schedule-nya kesehatan tuh udah pasti nurun. Habis kerja tuh udah pasti batuk pilek ya kayak gitu, demam itu udah pasti sih. Ya tapi sempet kan kemarin kamu sempat sakit, tapi karena saking profesionalnya Intan dia tetap kerja. Itu hati-hati loh sayang, jaga kesehatanmu. Bener-bener sering sih kayak gitu. Nah, ini kan di luar sana pasti banyak banget ya model-model pemula gitu. Ingin seperti Intan, jadi selebgram, jadi seorang model. Itu ada nggak tips buat mereka? Kalau buat teman-teman di sana sih, ini pertanyaan yang sering banget ya kayak kadang DM masuk. Sarannya Intan sih be yourself aja. Jadi kayak jangan ikut-ikutan orang lain gitu. Misalnya orang lain tuh ngetrennya karena kayak gini, jangan kita memaksakan sesuatu yang gak kita suka. Jadi be yourself aja. Sama kayak Intan emang suka bola ya, Intan tunjukin aja kelebihannya Intan di sana kayak gitu. Terus kalau untuk model-model pemula itu lebih banyakin ikut-ikutan photoshoot atau hunting sama fotografer, biarpun kita nggak dibayar, biarpun kita kesana tuh emang free. Jadi lebih banyakin punya portofolio aja. Kalau misalnya kita udah banyak punya portofolio, kita udah banyak kenal sama fotografer,
once ada foto kita bagus pasti ditawarin kok next job sama dia. Jadi jangan baru jadi model awal-awal udah masa narif yang tinggi, itu kadang fotografer tuh nggak suka. Jadi lebih baik di awal tuh kita free, kita punya banyak portofolio, itu yang kita kembangin jadi kerjaan kayak gitu Kak. Oke. Nah, pernah nggak selain dari netizen, pernah nggak justru akhirnya temannya Intan sendiri yang akhirnya menjelek-jelekan Intan atau gimana? Nusuk dari belakang, pernah nggak? Pasti banyak kayaknya ya. Sering sih, makanya aku tuh kadang susah percaya sama orang. Hmm. Banyak sih, makanya sampai detik ini aku nggak punya teman sama sekali tuh. Iya banyak. Gitu, karena kalau bagi saya sendiri nih ya Intan ya, akhirnya tidak memaksakan diri untuk mencari teman, artian kamu jadi teman aku dong gitu, nggak mau seperti itu karena takut trauma ya. Iya, trauma takutnya ketika udah jadi temen taunya dia nusuk saya dari belakang Iya, bener gitu. banget sih. Akhirnya memilih untuk sendiri. Gitu Sendiri. juga nggak kamu? Iya, aku lebih ngapa-ngapain tuh mending sendiri aja gitu daripada bergantung sama orang. Selama aku bisa ya kerjain sendiri. Kalau emang udah nggak bisa banget, baru ya mungkin aku kadang nyari temen tuh aku bayar gitu loh Kak. Jadi kayak istilahnya kamu temenin aku dong, aku bayar kamu kayak gitu. Jadi bukan temen yang real emang dia nemenin aku yang kayak gitu enggak. Kayak gitu. Wah, enak nih, saya mau kapan nih saya diajak? Saya mau nemenin yang jalan-jalan. Oke, sebelum kita tutup ya, kita ada games nih buat Intan. Oke. Dijawab cepat ya. Oke, Nah, pilih sosial media, Instagram atau Bigo? Instagram. Oke. Pekerjaan photoshoot wedding atau photoshoot bikini? Begini. Kenapa? Karena aku ngerasa lebih pede kalau aku tampil seksi. Oke. Terus pertanyaan ketiga, ini Oke. sebenarnya aku agak malu ya untuk menyampaikan. Oke, apa ini? Pilih yang besar tapi sebentar atau kecil tapi tahan lama. Nah, Kecil tahan lama sih. Mungkin durasi aja sih Kak. lebih suka durasi. Iya, Oke. bener. Nah, untuk kedepannya lebih suka jadi model seksi berbikini atau model villa atau hotel? Review villa atau hotel? Review villa atau hotel sih Kak. Kenapa? Kayak udah capek aja bikinnya. Gitu. Udah capek. Oke, terima kasih Intan. Iya, sama-sama. Banyak banget cerita yang sangat inspiratif dari sekarang. Intan yang masih muda ini. Oke, sebagai penutup, bisa di-sharing dong. Ada quote mungkin atau kata-kata yang bisa nyemangatin orang-orang di luar sana. Oke, kalau dari Intan sendiri yang sering Intan pakai ya, kalau kamu mau maju, jangan pernah dengerin kata orang lain. Itu aja sih Kak. Tetap stay fokus sama tujuan kita, sama apa yang kita sukai, apa yang kita pengenin. Jadi kalau once kamu tuh udah mereng ke sana sini dengerin kata orang, kamu tuh bakalan stop di sana. Dan kamu bakalan hidup di alur orang tersebut, bukan di alurnya kamu. Itu aja. Oke, hebat banget. Terima kasih Intan. Sama, terima kasih juga ya Kak udah diundang Intan di sini. Oke.